Halo, selamat siang anak-anak. Kita ketemu lagi, kita kembali, kita akan mempelajari struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Oke, mari kita akan lihat untuk tujuan pembelajaran kali ini. Jadi, nanti para siswa itu diharapkan bisa yang pertama membandingkan struktur beberapa jaringan pada hewan, kemudian bisa menganalisis letak dan fungsi, kemudian bisa menganalisis keterkaitan antara struktur sel dengan fungsi organ. Kemudian, yang terakhir bisa menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada hewan. Baik, kita akan melihat bahwa jaringan penyusun hewan itu ada 4. Yang pertama jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kalau jaringan epitel, itu kata kuncinya adalah melapisi permukaan tubuh dan membatasi rongga tubuh. Kemudian untuk jaringan ikat, itu fungsinya adalah untuk mengikat dan menyokong bagian-bagian tubuh. Sedangkan jaringan otot itu untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh dan jaringan saraf itu menanggapi rangsang dan meneruskan rangsang dari tubuh satu ke tubuh yang lain. Nah, di sini sudah ditampilkan macam-macam jaringan hewan. Nah, yang paling banyak memang jaringan epitel ya. Di sini coba akan kita lihat satu persatu. Nah, ini adalah jaringan epitel. Bisa dilihat ya, bahwa jaringan epitel itu merupakan jaringan penutup baik permukaan tubuh yang dari luar maupun dari dalam. Loh, maksudnya apa, Miss? Nah, sekarang kita akan lihat. Menurut perkembangannya, jaringan epitel itu dibagi menjadi 3, yakni epitelium, mesotelium, dan endotelium. Kalau epitelium itu berasal dari ektoderma, ekto itu yang artinya berarti dari luar begitu. Kalau meso itu berasal dari mesoderma, meso artinya itu tengah, yakni yang melapisi dinding kapiler darah, pembuluh limfe, dan jantung. Sedangkan endotelium berarti epitel yang di bagian dalam itu berasal dari mesoderma yang melapisi perikardium dan pleura. Oke, mari kita lihat ciri-ciri jaringan epitel. Yang pertama, selnya itu tersusun rapat, hampir tidak ada ruang antar sel. Kemudian tidak mengandung saraf melainkan ujung saraf. Memiliki kemampuan regenerasi yang cukup tinggi. Regenerasi apa artinya ya? Iya, benar. Regenerasi itu artinya eh, berganti kembali, begitu. Nah, untuk klasifikasinya itu ada 3 berdasarkan jumlah lapisannya, kemudian berdasarkan fungsi dan berdasarkan bentuk atau struktur. Kalau berdasarkan jumlah itu ada yang selapis, berlapis banyak semu, begitu. Kemudian untuk fungsinya itu apakah untuk sebagai penutup atau sebagai kelenjar. Sedangkan berdasarkan bentuk ada yang pipih, kemudian kubus atau kuboid begitu, dan kemudian ada yang silindris. Oke, yang ini berdasarkan bentuknya. Epitel pipih selapis. Sudah pipih satu lapis lagi. Nah, itu bentuknya itu seperti ini ya, bisa dilihat di gambar. Sel bentuknya itu pipih. Dilihat kalau dari atas itu seperti ubin ya. Nah, kemudian fungsinya itu pertukaran zat. Nah, terdapatnya di mana? Di kapiler darah dan dinding alveolus. Kemudian kalau yang berlapis banyak berarti bertumpuk-tumpuk begitu ya. Fungsinya itu sebagai pelindung. Fungsinya sebagai pelindung, kemudian terdapat di mana? Nah, di rongga mulut, rongga hidung, esofagus, dan vagina. Kemudian kalau epitel silindris, nah kalau silindris selapis, diingat ya kalau selapis itu berarti satu. Kalau satu, nah ini ada tulisannya, ada yang bersilia, ada yang tidak bersilia. Tahu ya bersilia itu apa? Ya, ada flagelnya begitu. Kemudian ada yang diselingi sel goblet. Nah, sel goblet ini fungsinya untuk apa? Diingat bahwa sel goblet itu dia bisa menghasilkan cairan begitu. Nah, fungsinya itu adsorpsi.
absorpsi. Absorpsi itu artinya penyerapan, dan sekresi. Sekresi itu artinya mengeluarkan sekret begitu. Kalau yang bersilia itu terdapat di oviduct, dan yang tidak bersilia itu di saluran pencernaan, dan yang mengandung sel goblet itu di usus halus. Nah, diingat ya. Nah, kenapa kok yang bersilia atau yang berflagel itu di oviduct? Diingat bahwa di oviduct itu adalah tempat perjalanannya sel telur. Nah, sel telur itu kan tidak memiliki alat gerak. Nah, yang menggerakkan itu siapa? Nah, ini silia yang ada pada epitel silindris selapis. Oke, next ya. Kalau silindris berlapis banyak, nah berarti ini bertumpuk begitu ya. Sel yang bentuknya batang atau memanjang itu bertumpuk. Fungsinya itu sebagai pelindung dan terdapat di kelenjar ludah dan uretra. Kemudian yang selanjutnya untuk epitel silindris berlapis banyak semu. Nah, semu itu artinya seakan-akan itu ada yang karena bertumpuk mepet gitu. Nah, ini apa kubus, apa silindris gitu. Padahal dia silindris semua, cuma dia semu. Nah, seperti ini ya. Jadi bentuknya nggak terlalu jelas kalau dia itu harusnya termasuk epitel silindris begitu. Diingat tingginya itu bervariasi, kemudian tetap ya sebagai pelindung. Nah, terdapat di mana? Di saluran pernafasan. Oke. Nah, untuk epitel kubus di sini atau kuboid begitu ya. Kalau selapis artinya apa? Satu. Nah, fungsinya untuk sekresi, sekresi dan pelindung. Kemudian terdapat pada ginjal dan saluran keringat. Di sini kalau dilihat dari samping itu kelihatan kotak-kotak begini ya, anak-anak. Kemudian berlapis banyak berarti bertumpuk. Dilihat nih, nah ini tumpuk-tumpuk ya. Kalau ini dilihat di mikroskop itu tumpuk-tumpuk begini. Nah, biasanya dilihat dari mana, Miss? Apa yang membedakan dia itu kubus, dia itu pipih, dia itu silindris? Nah, biasanya dilihat dari inti selnya. Nah, kalau semuanya inti selnya itu bulat, nah itu berarti dia kubus. Kalau inti selnya itu pipih, gepeng, itu berarti ya pipih. Kalau inti selnya itu oval, gitu berarti itu silindris. Nah, kalau yang kubus berlapis banyak ini terdapat di kelenjar ludah dan folikel ovarium. Epitel transisional artinya apa? Ketika dia ini tidak ada isinya, nah dia eh, terlihat itu seperti kubus begitu. Tetap kalau semuanya ada isinya, nah itu terlihat seperti pipih. Jadi bentuk selnya itu dapat berubah-ubah. Ini hanya terdapat pada satu organ, yakni kantong kemih. Nah, kenapa tadi saya katakan kalau tidak ada isinya, berarti tidak ada cairan urinnya, begitu, itu terlihat seperti kubus. Kemudian kalau ada isinya, ada air seninya, gitu, air urinnya, begitu ya, itu terlihat pipih. Oke, lanjut lagi. Nah, epitel kelenjar itu dibagi menjadi dua, ada endokrin dan eksokrin. Kalau endokrin itu punya saluran. Oh, sorry. Kalau endokrin itu tidak punya saluran. Jadi, hasilnya atau sekretnya itu ikut alirannya darah. Jadi ikut di peredaran darah. Nah, contohnya itu hormon. Kalau ekso itu berarti dia tuh punya saluran. Bisa berupa enzim, kemudian keringat, air ludah, seperti itu. Oke, baik. Cukup sekian dan terima kasih. Jika nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan di luar jam pelajaran. Terima kasih.